Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Aceh Gallery, channel khusus sejarah Aceh. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang asal-muasal tradisi Hari Mak Megang atau Hari Megang di Aceh yang diadakan setiap Hari Raya Idul Fitri menjelang Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Adha. Tradisi ini berkembang bukan hanya sekedar menyambut Ramadan saja, namun juga Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Tradisi Mak Megang ini dipercaya sudah ada sejak zaman Kesultanan Aceh Darussalam, tepatnya sejak Sultan Iskandar Muda yang bertahta pada tahun 1607 sampai 1636. Sehingga tak ayal lagi tradisi Mak Megang telah mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pelaksanaan Hari Mak Megang diatur dalam Kanun Mekuta Alam Al-Asy, yaitu Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam. Di dalamnya diatur tata cara pelaksanaan Mak Megang, yang mana di masa kesultanan adalah dengan mendata jumlah penduduk miskin dan anak yatim sebulan menjelang masuknya bulan Ramadan. Data itu kemudian diverifikasi oleh lembaga resmi kesultanan atau kadi, yang selanjutnya memilih penerima daging Mak Megang yang dianggap layak menerimanya. Mak Megang tradisi yang masih lestari, uro megang uro pajosi, lemongan kebua gemita sigra dile mutoleh dalam Kanun Al-Asy. Sampai jino mantong terjaga Sultan Iskandar Muda yang pepon Mak Megang. Rakyat pi senang naso peduli, sia kage tumpuk leh gecang-cang, mandum yang nahak laju gebagi. Tradisi Mak Megang itu tetap berakar di tengah masyarakat Aceh sampai sekarang. Menurut sejarah, Mak Megang sudah sangat berakar dengan orang Aceh. Mak Megang malah bisa membantu perjuangan pahlawan Aceh untuk bergerilya. Dengan cara daging diawetkan, pejuang Aceh dapat menjaga persediaan makanan yang tetap berkalori sehingga dapat bertahan selama perang gerilya berlangsung. Filosofi lain yang bisa dipetik dari tradisi megang itu adalah jika dikaitkan dengan Islam, yaitu bentuk syukur kepada Tuhan yang telah memberi rezeki. Karena orang Aceh sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, pada Hari Mak Megang banyak dermawan yang membagi-bagikan daging untuk fakir miskin, sehingga terbangunlah tradisi sosial dan kebersamaan. Dengan begitu, semua warga miskin yang berasal dari keluarga tak mampu bisa menikmati hasil masakan daging pada hari istimewa tersebut. Sudah menjadi tradisi setiap kepala rumah tangga membeli minimal 2 atau 3 kilogram daging untuk disantap bersama keluarga di rumah. Pantang bagi satu keluarga kalau tidak memasak daging pada Hari Mak Megang. Sementara dari rumah tetangga tercium aroma masakan kari daging yang nikmat, sehingga anak-anak dilarang keluar rumah untuk bermain pada Hari Mak Megang. Malah bagi seorang pria yang baru menikah, sepertinya diwajibkan untuk membeli daging minimal 3 kg untuk dibawa pulang ke rumah mertuanya. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka aib bagi mempelai pria dan keluarga tersebut, karena mereka akan malu kepada orang seisi kampung.
Pedesaan yang masih kuat adatnya, mempelai pria itu bisa jadi tidak diterima lagi sebagai menantu kalau tidak membawa pulang daging mak megang. Ada anggapan menarik dalam tradisi ini, di mana apabila seorang menantu tidak membawa pulang daging megang ke rumah mertua, maka menantu tersebut dianggap lemah dan sang pemuda malang tersebut akan merasa sangat malu. Namun hal ini hanya berlaku apabila sang menantu masih menetap di rumah mertua. Akan lain halnya apabila sudah memiliki rumah sendiri. Membawa pulang daging megang bukanlah suatu kewajiban yang akan memalukan bila tidak dilaksanakan. Tradisi turun-temurun ini tidak ada yang tahu pasti kapan mulai dilaksanakan. Namun tujuan dari tradisi mak megang pada dasarnya disebabkan oleh anggapan daging adalah makanan yang mahal dan tidak menjadi lauk keseharian bagi masyarakat Aceh. Dengan anggapan tersebut, maka mak megang dilaksanakan 3 hari setahun dengan tujuan si miskin apapun masyarakat, maka setiap 3 kali setahun masyarakat akan menikmati daging, tidak peduli mereka memiliki uang atau tidak. Bahkan bagi Ule Balang diwajibkan juga untuk menyediakan daging mak megang untuk dibagikan kepada golongan fakir miskin dan anak-anak yatim. Demikianlah sedikit uraian tentang asal-usul tradisi Hari Mak Megang di Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.